sumril khatti mata rokat aklamuhum harfa jismin ghaira munajimi wal katibina, dan mereka para sahabat itu seperti orang menulis bisumril khatti dengan tombak khattiyah. Itu nama desa atau memang tombak yang tajam, mananya boleh dua itu. Nama daerah. Dengan tombak yang dibikin dari pohon khot atau dengan tombak madein khot, boleh dua-duanya, madein negeri khot di Yamamah. Nah, matarokat aklamuhum, yang tidak meninggalkan aklamuhum, tajamnya tombak itu, harfa jismin, sedikit badan, ghairun ajim, tidak tercacak-cacak, tidak hancur ya. Jadi artinya para sahabat itu dengan tombak yang sangat tajam tidak membiarkan musuhnya tidak tercincang. Cacak kalau cincang sama enggak? Sama. Cacak ngerti enggak? Tercincang-cincang. Syakis silahi lahum simatu mayyizuhum wal wardu yamtazu bisima'anis salami. Syakis silahi, dengan membawa pedang tajamnya pedang, lahum bagi para sahabat, tumayyizuhum, yang membedakan para sahabat apa? Sima, cahaya di mukanya, tanda sujud. Ada tanda tapi jangan dibikin-bikin, nanti dibikin-bikin digusur-gusur biar hitam gitu. Jangan yang dibikin-bikin, tapi tumbuh sendiri gitu lah, terlahir sendiri. Bekas sujud, paham tidak? Wal wardu yang tazu, pohon mawar itu beda dengan anis salami, dari pohon salam, pohon sidir, bisima dengan tanda. Gini artinya gini. Sahabat bawa pedang tajam, bawa tombak tajam. Musuh juga bawa pedang tajam, bawa tombak, sama-sama bawa senjata. Bedanya apa? Sahabat mukanya bersinar karena bekas kalau orang kafir mukanya karena tidak pernah mukanya apa? Seperti, jadi yang membedakan antara sahabat dan musuh, pedangnya sama, tombaknya sama, senjatanya sama, tapi yang membedakan adalah simahum fi wujuhim min atharis sujud. Seperti pohon bunga mawar dengan pohon sidir sama-sama pohon ada durinya, tapi kalau mawar bunganya harum, kalau sidir bunganya tidak harum. Itu artinya. Tuhdi ilaika riyahun nasri nashrahumu fatahsibuz zarafil akmami kullakami. Tuhdi riyaha, memberikan ilaika kepadamu riyahun nasri, berita tentang kemenangan, ya, nashrahum, yang tersebar, fatahsibuz zara, maka kamu mengira bunga, fil akmami kullakami, maka kamu mengira bunga yang ada di kuncupnya, kelopaknya kullakami, seperti orang yang berani di dalam dengan senjatanya. Artinya begini, para sahabat itu kalau maju perang, nanti tidak lama ada berita kemenangan. Ada berita sahabat menang. Maka sebelum mereka datang kembali ke Madinah, kembali ke rumahnya masing-masing, ada angin yang membawa berita bahwa mereka menang. Dan pedang-pedangnya para sahabat telah
telah diwarnai dengan warna darahnya para musuh, sehingga seperti bunga yang ada di kelopaknya, seperti bunga yang ada di kelopaknya, yaitu pedangnya sahabat berdarah dengan darahnya musuh. Itu artinya ka'annahum fi dhuhuril khayli nabturuba min syiddatil hazmi la min syiddatil huzumi. Seakan-akan para sahabat itu di punggungnya kuda, nabturuba naik ke atas, min syiddatil hazmi dari kuatnya semangat atau himmah, la min syiddatil huzumi tidak karena kuatnya ikatan. Sahabat itu kalau naik kuda tanpa diikat kuat, tapi nggak akan jatuh, pegang kendali nggak akan jatuh, tanpa di badannya tanpa diikat. Karena apa? Karena kuatnya cita-cita, kuatnya apa? Semangat, kuatnya semangat. Mereka tangguh, mereka tidak surut dalam berperang, sehingga mereka goyang-goyang di atas kuda tidak jatuh, bukan karena diikat, dia tidak jatuh dari kuda, kalau goyang-goyang pedang gini-gini nggak jatuh, bukan karena diikat, bukan karena kuatnya semangat perang. Tarat qulubul ida min ba'sihim faraqa fama tufarriqu bainal bahwi mal buhami. Tarat qulubul ida, hatinya para musuh terbang, ketakutan maksudnya terbang itu, min ba'sihim dari dari apa? Keganasannya apa? Ketangkasan para sahabat. Farokon fama tufarriqu, maka mereka tidak bisa membedakan bainal bahmi, antara binatang, wal buhami, dan orang yang berani. Karena mereka takut kepada sahabat, sampai-sampai sudah tidak bisa membedakan antara binatang dengan manusia yang berani. Seperti kamu ketakutan lah. Kamu takut lihat pohon pisang putih dikira pocong. Nah, ketakutan. Padahal itu pohon pisang. Ada suara kresek, suaranya kadal, dikira jin apa gitu. Orang rasa takut. Orang kalau takut apa-apa, bayangannya sudah rasa yang ditakutinya itu. Nah, musuh-musuhnya para sahabat juga gitu. Karena dengan takutnya, kegagahannya para sahabat, sampai-sampai tidak mampu membedakan mana binatang, mana orang yang gagah berani. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal qahul usdu fi ajamiha tajimi. Barang siapa yang ditolong, yang mendapatkan pertolongan dengan Rasulullah SAW, intal qahul usdu, apabila dijemput, apabila jumpa dengan macan, tajimi jinak ya, jinak fi ajamiha, di kandangnya macan. Barang siapa yang mendapat pertolongan Rasulullah SAW, maka kalau jumpa dengan macan, macannya jadi kucing. Macan jadi kucing. Macan takut nanti, bukan kamu yang takut. Kalau Rasulullah sudah memberi pertolongan kepada kita. Jadi para sahabat itu berani semua, karena semua mendapatkan doa dari Rasulullah, support dari Rasulullah. Jangan takut. Sehingga melihat musuh-musuh seperti kucing semua. Wah, kecil musuh-musuh ini. Gitu. Kamu juga itu ya, kalau ya bukan harus perang, debat atau seminar atau apa, menghadapi orang besar, orang di lain orang takofa, harus berani. Ngalah kucing, gitu. Kamu ceramah, naik ke panggung, naik ke podium, di bawahnya ada jenderal, ada bupati, ada gubernur. Kucing, gitu. Kalau takut nggak bisa ngomong nanti. Kalau takut grogi, artinya apa? Grogi. Begitu naik mimbar ada jenderal, ada gubernur, ada menteri, ada orang pinter, ada profesor doktor. Alah, apa? Supaya kamu percaya, anggap saja yang kamu ceramahkan itu mereka nggak ngerti. Saya ceramah ini mereka nggak. Gitu, percaya diri jadinya, jangan, takut salah, wah nggak jadi ceramah itu, grogi. Takut salah, ada orang pinter, takut salah.
Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal qahul usdu fi ajamiha tajim. Ini sering dibaca, insyaallah kamu akan berwibawa. Yang bait ini dibaca terus, kamu mukanya akan seperti karena Rasulullah menolong kamu, insyaallah. Walan tara waliyyin ghairi muntasiri wa wala min aduwin ghaira munqasimi. Kamu tidak akan melihat orang yang kamu tidak akan melihat kekasih Rasulullah pasti menang. Walan tara min walin, dan kamu tidak melihat dari kekasih bihi dengan Rasulullah ghair muntasir, tidak menang, artinya kekasih Rasulullah pasti menang. Wala min aduin, dan tidak melihat dari musuh ghair munqasim, kecuali yang pecah, kecuali yang kalah itu ya, yang pecah, asalnya pecah, yang kalah. Kamu kalau orang dibela Rasulullah pasti kamu lihat dia akan menang. Kalau orang tidak atau memusuhi Rasulullah pasti kamu lihat akan kalah. Itu aja, harus yakin gak itu? Yakin. Ahalla ummatahu fi hirzi millatihi kallaythi halla ma'al ashbali fi ajami. Ahalla menempatkan siapa Rasulullah ummatahu kepada umatnya fi hirzi millati, dalam kandang agamanya Rasulullah. Kallaythi seperti macan, halla yang menempatkan fi ajami dalam kandang ma'al ashbali dengan anak-anak yang kecil. Apa? Kasih sayang. Rasulullah menempatkan umat di dalam kandang agamanya seperti harimau juga menempatkan anaknya masih kecil-kecil itu di dalam kandang. Artinya begitu sayangnya Rasulullah kepada umatnya, seperti sayangnya macan kepada anak-anaknya, gitu ya. Artinya gitu artinya. Tapi entah kok perumpamaan kok macan. Kam jadalat kalimatullahi min jadali fihi wa kam khosamal burhanu min. Kam jadalat, seringkali ada perdebatan. Kalimatullahi, kalimat Allah, min jadalin fihi, dari mendebat dalam fi amr Rasulullah, banyak mengenai Rasulullah, fihi mengenai Rasulullah, wa kam khosama, dan banyak sekali musuh, al burhanu atau wa kam khosama, dan banyak sekali apa? Dalil yang syadidul khusumah, apa? Dalil yang sangat mematahkan, itu ya. Al burhanu dalil min khosimin, dari dalil yang sangat mematahkan. Begini artinya, Rasulullah sering dihujat, kalimatullah sering dihujat, tapi selalu burhan selalu menang, burhan selalu dihujat. Sebentar. Sering sekali ayat Quran mengalahkan perdebatannya orang yang mendebat tentang kenabiannya Rasulullah. Dan ayat Quran mengkanter mereka yang mendebat kenabiannya Rasulullah. Dan banyak sekali dalil-dalil yang nyata yang mengalahkan hujahnya, perdebatannya orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Artinya. Saya saja kadang memberi arti itu kadang bingung karena tingginya bahasa ini. Harus lihat syarahnya baru gampang. Kalau hanya syairnya dimaknani satu-satu kadang nggak paham. Walaupun sudah dimaknani satu-satu kata, maksudnya apa maksudnya? Maksudnya apa? Itu nggak paham. Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'dibi fil yutumi. Biasanya orang kalau buta huruf berilmu tidak. Orang buta huruf nggak bisa baca, nggak bisa berilmu nggak? Ya enggak. Orang hidup di masyarakat yang bodoh, pinter nggak? Ya enggak. Anak yatim ini biasanya, anak yatim biasanya beradab nggak? Enggak ada yang melihara, bapaknya meninggal, nakal anak yatim. Ya ada anak yatim yang bagus, ya ada. Ini sih biasanya begitu biasanya.
Lah Nabi Muhammad ummi, nggak bisa baca Ustaz. Kok pinter? Heran gak itu? Mukjizat gak itu? Hidup di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang biadab, nggak ngerti sopan santun, nggak ngerti adab tata krama. Nabi Muhammad kok tidak jahiliyah? Hebat gak itu? Dan Nabi Muhammad sebagai anak yatim tapi takdib, beradab. Seperti punya bapak yang memelihara, seperti anak yang punya bapak yang dipelihara oleh bapaknya, yang dididik oleh bapaknya. Padahal Nabi Muhammad tidak punya bapak. Itu artinya kafaka bil ilmi, cukup bagi kamu bil ilmi untuk mengetahui mukjizat fil ummiyi, di dalam keummiannya, kebuta hurufannya Nabi Muhammad, fil jahiliyati, dalam suasana jahiliyah, wat ta'dibi, dan beradab, fil yutumi, dalam keyatiman. Heran tidak? Nabi Muhammad hidup sebagai anak yatim tapi tidak nakal. Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi punya ilmu luar biasa. Ya dari wahyu ilmunya. Nabi Muhammad hidup tengah-tengah masyarakat yang kurang ajar, jahiliyah, peminum, pemabok, yang nggak ngerti aturan. Nabi Muhammad mabok-mabok enggak? Tidak. Itu artinya mukjizatnya Nabi Muhammad. Khadamtuhu bimadihin astaqilu bihi dunuba umri madha fi syari wal khidami. Khadamtuhu, saya berkhidmah kepada Nabi Muhammad, bimadihin, dengan pujian ini, astaqilu, yang saya harapkan dengan pujian itu, dzunuba umrin madha, bisa menghancurkan dosa-dosa umurku yang lalu, fi sya'ri wal khidam, di dalam bersyair dan khidmah. Artinya begini, artinya saya sebagai penyair sering menyair isinya cinta, porno, syair-syairnya itu yang gak karu-karuan. Saya sekarang bikin syair memuji Nabi. Mudah-mudahan syair yang saya bikin ini bisa menghancurkan dosa-dosa yang lalu, seperti yang saya lakukan, yaitu ketika saya membuat syair yang isinya tidak benar. Karena penyair kan biasa bikin syair yang cinta, porno gitu kan, biasa itu. Nah ini enggak ini. إذ قلدني ما تخشى عواقبه كأنني بما هد من النعم إذ قلدني ما تخشى. Karena syair dan khidmah itu telah berada dengan saya, ma tukhsha awaqibu, yang saya takuti akibatnya, yaitu dosa. Akibatnya nanti dosa, yaitu apa? Akibat dari dosa adalah siksaan dari Allah. Ka'annani bihi mahadunam, seperti saya ini dengan sebab syair dan khidmat tadi seperti hadyun mena'am, onta atau sapi atau kambing yang akan disembelih. Jadi saya ini kalau ingat saya sering bikin syair yang tidak karu-karuan, saya itu takut akibatnya, yaitu azab. Sepertinya saya ini seperti kambing yang akan takutnya seperti itu. Rasa takutnya saya itu seperti takutnya kambing yang akan disembelih. Atatu ghayyas soba fil halataini wa ma hasatu illa alal athami wan nadami. Atatu, saya mengikuti ghayyas soba, kehendaknya atau ajakannya hawa nafsu lah. Yang diddul hawa, as-soba itu diddul hawa, ya hawa nafsu aja lah. Atau tuh saya mengikuti ghayyas soba, ajakannya hawa nafsu yang melawan hidayah, fil halatain, di dalam syair dan khidmah, wa ma hasaltu, dan saya tidak menghasilkan illa al athami, kecuali menghasilkan dosa, wan nadami, dan penyesalan. Saya mengikuti hawa nafsu ketika membuat syair yang isinya cinta, porno. Karena apa itu? Karena memuaskan diri, ingin puas saja bikin syair itu. Ternyata pada akhirnya saya mendapatkan dosa dan penyesalan.
Faya khosarata nafsin fi tijaratiha lam tashtari dina bid dunya wa lam tasumi. Faya khosarata nafsin, wahai betapa ruginya seseorang, sangat rugi seseorang fi tijaratiha dalam dagangannya, seperti dagangan, lam tashtari tidak beli ad-dina agama bid dunya dengan dunia, wa lam tasumi dan tidak transaksi. Sangat rugi orang yang tidak membeli agama dengan dunia ini bagaikan uang, bagaikan modal untuk membeli agama. Kalau dunia tidak untuk membeli agama, hanya untuk kebanggaan, untuk kemewahan, untuk senang-senang, rugi. Pasti karena apa? Karena dunia akan ditinggal mati. Tapi kalau dengan dunia kita beli agama, ya beli agama itu apa? Sodakoh lah, jariyah, infak, atau membangun kebaikan, perjuangan, untuk biaya perjuangan. Itu namanya dunia untuk membeli Kalau hanya dunia dikumpulkan, itu dilihat-lihat terus, dipandang-pandang terus. Kalau mati ditinggal, apa dibawa, apa ditinggal? Betapa rugi. Wa may yabi' ajilan minhu bi'ajilihi ya billahul ghabnu fi bai'in wa fi salami. Wa may yabi' barang siapa menjual ajilan hal-hal yang akan datang, bi'ajilihi dengan yang ada sekarang, artinya barang siapa menjual akhirat dengan itu artinya barang siapa menjual akhirat dijual dengan dunia, ya bin jelas lahul ghabnu rugi bagi dia, fi bai'in dalam jualan, dalam perdagangan, wa fi salamin dan dalam salam. Wa fi salamin dan dalam transaksi aja. Dan transaksi lah. As-salfi hutang. As-salf hutang. Barang siapa menjual akhirat dengan dunia, ajil itu akhirat, ajil itu dunia, maka jelas dia akan rugi di dalam perdagangan dan dalam hutang-hutangnya, perhutangan atau ya transaksi hutang piutangnya akan rugi sekali. In ati dzamban fama ahdi bi muntaqidi minan nabiyyi wala habli bi munsarimi fa inna li dhimmatan minhu bi tasmiyati Muhammadan wa huwa au fal qalfi fi dimami. Ini anak namanya kayak seorang penyair ini, yang penyair ini pinter sendiri namanya, pinter dewek ini. In ati, kalau saya mendatangi dzamban dosa, kalau saya melakukan dosa, fama ahdi maka perjanjianku bimuntakidin tidak rusak, minan nabi dari nabi, wala habli dan tidaklah hubungan saya dengan nabi bimunsarimin yang putus. Saya kalau berbuat dosa, hubungan dengan nabi nggak putus, hubungan dengan Nabi Muhammad nggak hancur, walaupun saya berbuat. Kenapa? Karena saya namanya Muhammad. Pinter sendiri dia. Karena saya namanya sama dengan namanya Muhammad, berarti nggak putus dong. Saya berbuat dosa, saya jelek kelakuannya, tapi nama saya Muhammad kan sama nggak? Berarti masih ada hubungan, itu nggak putus hubungannya. Sama-sama hubungan namanya Muhammad Castro, Muhammad Aidit. Fa inna li zimmatan, karena saya memiliki ditanggunglah, karena saya ditanggung minhu dan Nabi Muhammad, bitasmiyati dengan nama saya Muhammad dan nama Muhammad, wa huwa Nabi Muhammad itu aufal khalqi, makhluk yang paling bidzimami, yang paling menunaikan janji, gitu ya. Apa artinya sudah? Enggak ada. Memenuhi janji ya. Jadi seandainya saya banyak dosa, dengan Nabi Muhammad saya nggak putus. Nggak putus. Masih ada hubungan apa? Sama-sama nama Muhammad. Jadi sekarang nama kamu sebenarnya Tabai Muhammad semua. Supaya ada hubungan dengan Nabi Muhammad, namanya sama. Karena selama namanya Muhammad, walaupun saya banyak dosanya, masih ada hubungan, yaitu kesamaan nama.
Namanya sama. Ada hubungan nggak berarti? Ya, namanya sama. Illam yakun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa faqul. Illam yakun, kalau Nabi Muhammad fi ma'adi, nanti di akhiratku, akhidan tidak mengambil biyadi tanganku, fadlan dengan anugerahnya, wa illa faqul ya zallatal qadam. Kalau tidak, maka katakanlah wahai tergelincirnya kaki atau telapak kaki. Yang saya harapkan Nabi Muhammad nanti di akhirat memegang tangan saya, sama-sama nama Muhammad, pegang tangan saya, ayo dibawa pergi. Nabi Muhammad pegang nama saya, bawa jalan-jalan di akhirat. Fadlan, karena anugerahnya, karena anugerah kemurahannya. Kalau tidak, ya zallatal qadam. Kalau sampai tidak, betapa ruginya, betapa hancurnya, betapa jatuhnya saya ini, betapa terplesetnya telapak kaki saya ini. Itu artinya. Jadi artinya walaupun saya nama Muhammad, ya belum tentu sih, belum tentu. Seandainya beliau tidak mengambil tangan saya, betapa celakanya saya ini gitu. Walaupun nama saya Muhammad. Tapi kalau saya dipegang tangannya, dibawa oleh Nabi Muhammad, wah itu luar biasa. Seandainya tidak, ya betapa hancurnya, betapa celakanya kita ini. Hasyahu ayyahrimar rajima karimahu aw yarji'al jaru minhu ghaira muhtarim. Hasya wa yahrimar raji. Hasya, sangat jauh, ayyahrimar raji, orang mengharapkan makarimahu, kemurahan Nabi Muhammad. Yahrima, diputus atau dihalangi. Sangat jauh bahwa ada orang mengharapkan kemurahannya Nabi Muhammad kok terhalang. Sangat jauh. Kita ini mengharapkan kemurahannya Nabi Muhammad. Kok tidak dapat, kok terhalang, sangat jauh. Jadi kita yakin insya Allah kita mohon kemurahannya Nabi Muhammad. Insya Allah terkabul. Sangat jauh kalau ada orang mengharapkan kemurahan Nabi Muhammad kok terhalang. Terhalang, tidak mendapat. Au yarji'ul jaru, atau pulang tetangga, atau tetangga pulang, minhu dari Muhammad, ghairu muhtaram, tidak terhormat. Ada tetangga datang ke Nabi Muhammad, pulangnya pasti terhormat. Pulang dari habis bertamu kepada Muhammad itu pasti terhormat. Gak ada tetangga mendatangi Nabi Muhammad, keluar dari rumah Nabi Muhammad kemudian hopeless, ya, putus asa, gak ada harapan, itu enggak. Tetangga, tamu, masuk ke rumah Nabi Muhammad, keluar dari rumah Nabi Muhammad, muhtaram, terhormat. Artinya apa? Artinya kita pun harus tetap yakin bahwa kalau kita insya Allah akan mendapatkan karomahnya, kemurahannya, makromahnya Nabi Muhammad. Kita akan mulia insya Allah. Wa mundu alzamtu afkari madaihahu wajatuhu li khalasi khaira multan. Ini buktinya nih. Semenjak saya ngarang syair ini mendapatkan kebaikan yang sangat untuk saya. Mundu alzamtu, dan sejak saya tetapkan afkari, pikiranku, madaihahu, memuji-muji Nabi Muhammad. Wajatuhu, saya temui Nabi Muhammad khaira multazim, orang sangat baik, yang sangat komitmen lah, li kholasi, untuk menolong saya. Kan syair penyair ini waktu itu lagi sakit 1 bulan. Begitu ngarang syair ini sembuh. Artinya begitu saya mengarang qasidah ini, saya dapatkan Nabi Muhammad penolong yang baik, penolong yang sangat, yang komit pada saya. Itu maksudnya. Jadi jangan lupa dongeng yang saya dongengkan tadi, temannya guru saya, namanya Muhammad Al-Mahmasoni, temannya guru saya namanya Syekh Abdul Aziz Ubaid. Sejak umur 13 sakit stroke, hafal Quran. Kata bapaknya, kamu hafal Quran, sekarang hafal burdah. Nggak mau ngapain hafal burdah, udah hafal Quran aja. Setelah tua dia stroke. Ingat ayahnya dulu pernah ngomong suruh ngapalin sudah tua, sudah stroke sudah. Ngapain burdah, hafal, sembuh. Seperti kejadian yang penyairnya ini, yang pengarangnya. Dulu stroke, jumpa Nabi Muhammad, kemudian mohon izin akan mengubah syair ini, qasidah ini. Kemudian Nabi Muhammad, ya silahkan.
seminggu mimpi jumpa lagi, dibacakan, Nabi tersenyum, diusap-usap Kalau kamu gimana kira-kira, jumpa Nabi Muhammad enggak? Jumpa Nabi Muhammad ya dalam mimpi? Insya Allah, genderuwo paling, kuntilanak paling. Al-Fatihah.